ini termasuk modus baru atau seperti apa sih Pak? Kan kalau tadi kan Tia kan modusnya adalah ditukar ya Tia, kalau nggak salah ya? Iya, jadi dia berusaha, jadi pertama ATM-nya itu, tempat masuk kartunya itu ditahan kayaknya sama dia. Jadi kartu saya tuh susah dimasukin. Nggak bisa masuk. Jadi sama orang sebelum dirimu berarti ya? Nah kemudian tersangka satu itu pura-pura handphonenya ketinggalan. Jadi ada alasan untuk dia masuk kan. Dia masuk, dia izin ambil handphonenya, dia lihatlah tadi saya masukin kartu susah. Dan secara psikologis nanya, kenapa Mbak? Yes, gitu kan? betul. Kemudian dia bilang, agak lebih kencang Mbak masukinnya, tadi saya juga susah. Nah terus saya coba terus, dia ingin membantu lebih jauh jadinya. Dia bilang, maaf ya Mbak, maaf ya, begini loh Mbak. Dia langsung pegang kartu saya, tapi dia tepuk pundak saya untuk suruh saya geser. Persis kejadian kayak di video tadi, jadi dia menukar kartu saya di belakang saya, kemudian dia masuk. Jadi yang akhirnya masuk itu kartu palsu, bukan kartu saya. Tapi ketika itu terjadi atau setelahnya kita tahu bahwa ternyata kartunya adalah ditukar. Tapi ketika itu terjadi, jadi Tia juga teralihkan ya waktu itu ya, jadi tidak bisa melihat oh itu kartu saya atau bukan ya? Iya, karena kan udah terlanjur masuk kan? Iya, dan sebenarnya depannya kan sama kan, yang membedakan itu kan tanda tangan di belakang ya. Atau ada nama apa enggak di kartunya? Ada nama atau enggak, dan kita udah agak jarang sih kita pakai nama karena pengen cepet kartu ATM jadi. Instan, terus ya? Nomor kartu juga kita nggak inget kan, gitu. Nah saya saat itu berpikir skimming card. Saya pikir gitu, jadi kartu saya masuk, kemudian data-data saya di-scan gitu, karena ada peristiwa seperti itu juga kan. Jadi fokus saya tuh di mesinnya gitu, yang diakalin sama dia. Tapi kalau kartunya berbeda, berarti kan nggak bisa masuk juga dong, nggak bisa menggunakan kartu juga. Di saat itu Tia udah sadar kalau ini kayaknya ada yang salah, atau masih bingung? Betul. Ada yang salah, karena saya pencet PIN saya, di situ tulisannya penyalahgunaan kartu. 3 kali penyalahgunaan kartu. Akhirnya saya cabut kartu saya keluar. Belum sadar tuh kartu masih yang belum dicabut. sadar. Saya pikir kenapa ya gitu. Tapi ya udah saya keluar. Saya buru-buru mau keluar gitu kan. Nah, kemudian ya itu seperti di video ada tersangka 2. Yang pertama nanya, ATM-nya bisa nggak Bu? Saya bilang nggak bisa gitu. Oh kenapa ya? Nggak tahu penyalahgunaan kartu. Saya bilang gitu. Terus oh jangan-jangan ibu kena penggandaan kartu, coba ibu cek kartu ibu belakangnya tanda tangan ibu atau bukan. Saya jadi terpancing kan, terpancing untuk ngecek, pas saya lihat benar bukan kartu saya, bukan tanda tangan saya. Disitulah saya jadi terpancing gitu untuk mendengarkan si bapak tersangka 2 itu gitu. Saya yang padahal adalah komplotan sebenarnya ya. Dan mengulur waktu supaya tersangka 1 bisa ambil uangnya. Enggak mengulur waktu untuk tersangka 1 standby di ATM lain, ATM berikutnya. Karena kan dia nggak punya PIN saya. Nah, tersangka 2 inilah yang mendapatkan PIN saya. Dengan cara? Dengan cara dia bilang kartu ibu sepertinya masih ada di dalam mesin. Coba ibu masukin lagi kartu yang ibu pegang untuk memancing kartu asli ibu keluar. Saya coba dong gitu, karena dia bilang istri saya juga pernah ngalamin. Kemudian ya udahlah saya coba. Saya pencet PIN saya. Nah disitulah saya sadar pada saat saya nengok si bapak ini lagi SMS dan sambil ngeliatin gitu loh. Oh, ngasih tau PIN-nya berarti ya. Disitulah saya langsung tek jalan. Saya pikir wah ini berarti kartu saya bukan di saya, kartu saya kayaknya di orang yang tadi. Dan bukan juga di dalam mesin. Bukan dalam mesin, dan ini kayaknya si Mas ini SMS PIN saya ke yang tadi nih. Habis berapa Mbak Tia? 9.500.000 dalam waktu 3 menit. 3 menit. Pak Suharyanto, ini kejadiannya cukup cepat Pak, 3 menit. Bisa dibilang komplotan ini sangat terlatih, bisa menghitung, memainkan sisi psikologisnya dari korban. Ini modus baru atau sebenarnya udah lama yang model kayak gini Pak? Ya terima kasih Mas. Kami sebelumnya kami perkenalkan diri ya, kami Suharyanto dari Kasudit Cybercrime. Bicara masalah case yang terjadi di Mbak Tia ya. Iya Pak. Mbak Tia itu beberapa tahun lalu memang sudah pernah muncul lah ya, sudah pernah muncul modusnya itu ada yang diganjel pakai apa namanya semacam batang korek api gitu ya, supaya terganjel sehingga ada rasa calon korban ini panik kan, loh kok kartu saya nggak bisa diakses dan sebagainya lah. Nah, sehingga akhirnya tengok kanan kiri mungkin nyari kemana saya harus minta bantuan. Karena biasanya tidak semua ATM ada sapam ya, security. Biasanya hal-hal seperti itu nanti dimanfaatkan oleh
beberapa orang yang seperti tadi disampaikan bahwa ada beberapa orang atau kelompok yang memang sasaran adalah itu gitu ya. Sasaran adalah korban yang akan mengambil uang di ATM. Jadi biasanya memang sudah diincar dari awal atau mereka Atau random. asal dapat aja gitu. Kalau yang pernah kita punya pengalaman pengungkapan, bukan malah di cyber tapi di kewilayahan itu, dia sifatnya random saja. Artinya tidak menjurus kepada siapa calon korbannya diikuti, tidak. Tapi siapa yang datang, karena itu tujuannya adalah untuk bisa mengetahui PIN dan bisa menarik uangnya kan kira-kira gitu. Oh gitu. Jadi pepet langsung gitu ya. Nah, ada pemilihan juga nggak sih Pak untuk korban? Oh saya akan kasih perempuan gitu ya. Akan yang diincar kebanyakan perempuan dibandingkan laki-laki. Ya. Karena ada sisi psikologisnya begini yang pernah saya dengar, perempuan itu lebih agak lama berpikirnya untuk bisa kayak oh ini jangan-jangan ada ini gitu loh. Ya. Dari sisi psikologisnya perempuan lebih lama berpikir daripada laki-laki. Banyakan panik ya Mbak. Ya, saya kira itu tergantung kepada individu ya. Individu ada juga perempuan yang perfectnya, tingkat perfectnya tinggi, ada juga seperti itu. Tapi memang mayoritas tingkat kepanikan itu lebih kepada kaum perempuan, nah kira-kira gitu ya. Di satu sisi lain mungkin melihat korban, kenapa harus perempuan? Salah satunya itu. Tapi ketika mungkin korban laki-laki, calon korban laki-laki juga mikir, kalau orang badannya tegap mungkin juga nggak akan ditengok lah sama kelompok itu kan kira-kira gitu. Iya. Ketika terketahui mungkin ditonjok dan sebagainya. Nah oleh karenanya mungkin barangkali ini lebih mengarah kepada calon korbannya perempuan. Oke, kalau begitu. Berarti Mbak Tia untungnya langsung melapor Ya, langsung ke cybercrime dan uangnya alhamdulillah sih uangnya sudah kembali. Sudah kembali. Jadi memang kebetulan ya saya percayakan ke polisi gitu kan, Betul. langsung lapor.